Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Syekh Odai. Enak Bu. Masya Allah ya, salawatin. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa ngaji kayak beliau. Enaknya Masya Allah. Amin ya. Baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Benarkah sholat kita tidak diterima ya Allah. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Nabil Al-Musawa. Namun sebelumnya, yuk sama-sama kita lihat cuplikan yang satu ini. Kadang-kadang sholat. Alhamdulillah iya. 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 Alhamdulillah. Jarang. 5 waktu. Alhamdulillah sih 5 waktu. Iya, menjalankan ibadah 5 waktu. Sholatnya sih yakin diterima sih. Urusan terima enggaknya ya urusan di atas. Nggak tahu ya diterima atau enggak, tapi dijalanin aja karena kan itu kewajiban. Bingung juga sih. Karena juga saya masih kotor. Kalau menurut saya sih diterima tergantung niatnya sama apa yang udah dilakuin sih. Kalau soal ibadah ya lillahi ta'ala ya, itu tergantung apa ya, kan Allah yang nentuin kan ibadah kita diterima atau enggak. Ya yakin-yakin aja. Selama itu apa ya? Yang penting kan yakin dulu aja udah. Insya Allah saya yakin karena alasannya niatannya karena Allah semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu alam sih ya kalau itu, tapi kalau misalnya dari hatinya sendiri kayak ikhlas ngejalaninnya, terus juga nggak tergoda dengan pikiran-pikiran lainnya, insya Allah sih itu mah. Setiap manusia kan pasti dia nggak tahu ya ibadahnya diterima atau enggak. Yang penting yang pertama tuh niatnya ibadah kepada Allah, bukan semata-mata untuk mencari perhatian. Masya Allah, banyak banget pendapatnya. Tapi ada yang pendapat tadi tuh yang agak ajaib. Ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang. Baik, diterima atau tidak diterimanya ibadah kita seperti apa sih? Mari sama-sama kita sikapi bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Nabil Al-Musawa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa kunna ala syafa hufrah minan nar fa anqadhana Allahu minha insyaallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga akhuna Odai ya, Masya Allah, suara orang Palestina itu kalau ngaji luar biasa ya Bu ya. Udah pernah ke Palestina Bu? Nanti minta diajak sama Ustadz Odai ke sana ke Palestina. Kemudian juga Habib Ali, sehat Habib? Insyaallah. Dan juga para pemirsa yang ada di studio maupun juga di rumah. Tadi dikatakan, kita dengarkan tadi banyak komen tentang sholat. Ya, terima apa enggak sholatnya? Ya tahu kali. Gitu ya. Nah sekarang kita perlu mengkaji sebenarnya seperti apa sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting nggak Bu?
Kita perlu tahu nih sholat kalau sampai nggak diterima, waduh berat juga kita ya. Padahal amal yang pertama kali dihisap adalah sholat. Baik, ada satu hadis dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathun ya, la tartafi salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 kelompok manusia, 3 kelompok orang, ya. La tartafi salatuhum fawqa ru'usihim. Jadi salatnya itu enggak bisa naik dari atas kepalanya shibran, walaupun hanya sejengkal. Ya. Artinya apa? Salatnya tertahan, tidak bisa naik, tidak sampai ke langit, ya. Tidak dihisap, tidak dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang yang demikian celaka seperti ini? Ya, kata baginda Rasul SAW, yang pertama adalah rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Ya, seorang yang mengimami satu kaum, tapi kaum itu benci sama dia. Ya, nah ini para ulama menyatakan yang dimaksud ada 2 dari hadis ini. Ya, pertama yang disebut dengan imamun sughra. Ya, imam sughra adalah imam kecil, maksudnya imam dalam sholat. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya hadirin wal hadirat, kalau kita sholat jadi imam itu hati-hati kalau dibenci sama makmumnya. Ya, Bib, kalau misalnya saya nggak tahu gimana. Yang penting yang kata para ulama berbahaya itu adalah kalau kita dibenci karena kita tidak sesuai dengan syariat. Ya, misalnya gimana? Bacaannya nggak fasih, makmumnya nggak suka, kita jadi nggak diangkat sholatnya. Ya, atau ahli maksiat, makmumnya tahu, lalu makmumnya pada nggak suka. Ini imam suka melakukan perbuatan maksiat ya di luar, tapi di sini dia jadi imam, itu juga berdosa, tidak diangkat pahala sholatnya. Ya, nah maka kalau kita jadi imam itu ada syarat-syaratnya jadi imam. Ya, ini imam sughra. Ya, kata para ulama juga imam kubra. Apa imam kubra? Pemimpin kita. Ya, siapa itu pemimpin kita? Ya bisa RT, bisa RW, wah ini Pak RT ini zolim terus kerjanya. Lalu dibenci sama masyarakat, sholatnya nggak diterima. Ngeri jadi pemimpin ya Bu. Mau nggak kita jadi pemimpin kayak gitu ya. Maka kalau kita jadi RT, jadi RW, kita harus benar-benar jangan zolim ya. Kalau nanti mayoritas membenci, sholat kita nggak diterima sama Allah ya. Nah kemudian dan seterusnya, ya mungkin bupati, mungkin gubernur, mungkin presiden, mungkin segala macam. Yang namanya pemimpin, kalau dia zolim, maka sholatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, ya Bu. Masih bersama saya Bu? Ya baik, baru 1 Bu. Lalu yang kedua apa? Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah wamra'ah batat, ya. Atau seorang istri yang tidur, ya, wa zawjuha 'alaiha sakhitun, dan suaminya murka kepada dia, ya. Maksudnya apa Bu? Wah Bib, bahaya sekali, saya ini istri-istri semua misalnya gitu ya. Gimana nanti kalau suami? Maksudnya kata para ulama, kalau kita melanggar syariat lalu suaminya marah karena itu, kita belum minta ridho, maka itu sholat kita juga nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia ridho. Dalam hadis lain dikatakan dilaknat sama malaikat sampai pagi. Haula wala quwata illa billah, mengerikan sekali. Mungkin kita nanya, Bib, kalau suaminya yang begitu lalu istrinya nggak ridho gimana? Sebagian ulama menyatakan termasuk juga begitu. Suaminya zolim sama istrinya, lalu kemudian tidak memenuhi nafkahnya, lalu kemudian bermaksiat, istrinya taat, lalu istrinya tidur tidak ridho, itu suaminya juga bisa jadi tidak diterima sholatnya. Ya. Jadi kita Bapak Ibu sekalian kalau kita berumah tangga tuh harus tahu fikihnya. Jangan hanya modal cinta doang ya Bu. Cinta itu awalnya ya wama ba'daha, kata orang Arab dikatakan awaluhu ya syahrul asal ya wa ba'dahu syahrul basal. Ya. Awalnya bulan madu tapi nanti lambat laun jadi bulan bawang ya. Artinya apa? Ini kok duduknya begitu ya. Makannya begitu ya. Ya. Nah, kita harus tahu batas mana yang dilarang oleh syariat supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang ketiga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kata beliau adalah yang ketiga adalah akhawani, dua orang yang kalau bahasa kita bersaudara, kakak sama adik, ya adik sama kakak, tapi dia itu saling bermusuhan, ya. Dua orang yang bersaudara lalu saling bermusuhan itu tidak diterima sholatnya sampai mereka berdamai. Kita punya musuh nggak Bu? Acungkan tangannya Bu. Ya. Bermusuhan nggak sama kakaknya, sama adiknya? Kalau lihat wajahnya orang soleh semua di sini ya, amin ya Bu. Insya Allah. Nggak ada Bib, kita nih alhamdulillah baik-baik sama keluarga. Sama saudara, nggak ada ribut, nggak ada berantem, apalagi sampai mutusin silaturahim. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai seperti itu. Karena kalau seperti itu ditahan. Sampai dikatakan setiap Senin Kemis, ini hadis sahih ya, setiap Senin maupun Kemis, itu seluruh amal diangkat dan juga pintu surga dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dua orang di dalam pintu surga itu semua orang itu diberikan kesempatan untuk masuk surga, ya, kecuali dua kelompok. Mau tahu Bu, siapa itu? Yang pertama orang yang syirik kepada Allah, itu nggak dibukakan pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, ya. Yang kedua adalah kata baginda Rasul SAW, dua orang yang bersaudara tapi saling bermusuhan, ya. Kata para malaikat, tangguhkan orang ini, ya, sampai mereka berdamai. Tuh, rugi kan Bu? Udah berapa minggu tuh ya. Ada hadis lain menyatakan kalau dua orang bermusuhan, ya, mutuskan silaturahim sampai setahun lamanya, ya, maka seolah-olah dia menumpahkan darahnya. Kita pernah membunuh Bu? Ya Allah Bib, bunuh cecek kali Bib. Ya. Atau kecoa ya Bu, bunuh orang. Masya Allah, orang-orang soleh kok bunuh orang gitu ya. Tapi kalau kita bermusuhan sama saudara kita sesama muslim, setahun itu sama dengan membunuhnya. Ya, dosanya artinya, ya, jadi jangan main-main. Lalu para ulama menyatakan itu dua makna, ya, maknain. Yang pertama adalah maknanya saudara kandung. Yang kedua saudara sesama muslim, ya. Maka kata baginda Rasul SAW, kalau kita saling bermusuhan sama saudara sama muslim itu dikasih waktu sampai 3 hari. Ya. Artinya apa? 3 hari itu maksimal berantem. Ada yang lagi berantem Bu? Sama suaminya berantem enggak? Enggak, Masya Allah. Suami saya baik, itu Habib, Masya Allah. Enggak pernah marahin saya, selalu ngasih duit. Ya, beliin mobil, beliin rumah yuk. Ya. Saudara-saudara saya juga baik, alhamdulillah ya seperti itu. Tapi kalaupun kita bertengkar, jangan lebih dari 3 hari. Kata baginda Rasul SAW, siapa yang paling baik di antara dua orang bertengkar itu? Yang setelah 3 hari pertama kali nyapa. Mau nggak jadi orang yang terbaik Bu? Kayaknya gimana ya Bib? Dia yang mulain kok, gitu Ali ya. Dia yang mulai, masa saya yang harus nyapa duluan? Kata baginda Rasul, yang terbaik, paling besar pahalanya, yang kemudian memulai untuk menyapa, memulai untuk meminta maaf, memulai untuk mengucap salam. Bib, saya udah minta maaf tapi nggak dimaafin. Nah, dia yang kena dosanya. Kita udah selesai. Urusan kita sama manusia atau sama Allah Bu? Sama Allah yang kita lebih ngeri, gitu ya. Biarin aja dia nggak mau maafin, urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Nah itu 3 jenis yang kata baginda Rasul SAW tidak diterima sholatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan hadisnya adalah sahih. Ada nggak selain daripada itu? Ada, banyak. Siapa saja? Dalam hadis lain dikatakan pemakan riba, sholatnya juga nggak diangkat. Ya. Kemudian orang yang minum khamar sampai mabuk, nggak diterima sholatnya. Ya. Orang yang datang kepada dukun, ya, ada nggak yang begitu Bu? Ya. Kata baginda Rasul SAW, man ata'arrafan, nah ini ya, maka lam tuqbal salatahu, ya tidak diterima salatnya arba'ina lailah, ya sampai 40 hari, ya 40 malam tidak diterima salatnya. Dan
hadis itu menyatakan arrofan. Arrofan itu artinya orang pinter. Ya Bu, ada nggak orang pinter? Ya banyak orang pinter, profesor ya. Tapi maksudnya jangan kita datang ke dukun lalu kemudian terus kita minta nanya sesuatu, membenarkan sesuatu, itu tidak diterima selama 40 hari. Sholatnya. Kemudian juga seorang wanita yang sedang sholat lalu kerudungnya, khimarnya dibuka. Ya, mungkin rambutnya ada warna-warnanya begitu ya Habib Ali. Lalu kemudian disingkapin biar kelihatan rambutnya gitu kan ya. Nah maka itu juga tidak diterima. Jadi dengan ini semua Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anak sekalian, yuk kita berhati-hati menjaga sholat kita supaya sholat kita diterima, terutama menjaga ruku dan sujudnya. Karena kata baginda Rasul SAW ada orang yang sholat 60 tahun tidak diterima karena tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari ini semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi, ini mohon maaf mau nanya Bib. Kalau misalnya ada orang sholatnya udah bagus, rajin, tapi akhlaknya nggak berubah, apakah itu ciri-ciri dia sholatnya nggak diterima juga Bib? Oh ya baik. Ya, pertanyaan bagus ya dari Ustadz Ali. Ya bagaimana kalau misalnya orang dia bagus sholatnya, ibadahnya bagus, tapi kemudian akhlaknya nggak bagus. Di dalam Quran dikatakan, Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Yang namanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, kalau tidak mencegah keji dan mungkar berarti belum disebut sholat. Ya. Jadi jangan sampai kita baik sama Allah tapi nggak baik sama orang. Jangankan sama manusia, itu Mas Ali. Sama kucing pun, kucing tahu Bu? Nah, ada dalam hadis Bukhari dikatakan, ya kata baginda Rasul SAW, ada seorang wanita yang ahli ibadah masuk neraka karena kucing. Kenapa? Kata baginda Rasul SAW, dia ngikat kucing itu sehingga kucing itu nggak bisa makan, nggak bisa lari, nggak bisa makan kutu yang merayap di atas tanah. Ya. Saking seperti itu maka Allah katakan masukkan dia ke neraka. Jadi jangan main-main dengan akhlak. Ya kita jaga akhlak kita. Demikian. Baik, terima kasih ya Habibi, Masya Allah. Aduh, mudah-mudahan sholat kita terjaga ya. Dan benar-benar sholat kita mencegah perbuatan keji dan munkar. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat lagi kita akan membahas tentang iman dilandasi oleh akal. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Misbahuddin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.